Salam jumpa saudara dan saudariku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Dan semoga Tuhan yang maha baik selalu dan senantiasa menyertai kita. Saudara-saudari, pada sesi ini saya mau bicara tentang sebuah tema yang cukup penting dalam kehidupan beriman kita. Tapi sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri sekali lagi supaya saudara-saudari saya dimanapun berada tidak lagi salah menyapa saya. Karena apa? Masih banyak saudara-saudari saya menyapa saya dengan Romo atau pastor. Saudara-saudari, saya bukan Romo atau pastor, tapi saya seorang awam yang peduli dengan ajaran iman Gereja Katolik. Jadi sekali lagi saya bukan Romo, saya bukan seorang pastor, tapi saya seorang awam yang peduli dengan ajaran iman Gereja Katolik. Asal saya dari Larantuka, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, dan saat ini saya berdomisili di Keuskupan Agung Medan. Itu sekilas info ya saudara-saudari, biar tidak salah sapa lagi. Baik saudara-saudari, kita langsung menuju ke poin penting yang saya maksudkan tadi, karena ini menyangkut kehidupan beriman kita. Maka sesi ini saya beri judul demikian. Miris bahwa pemberkatan nikah begitu megah, tetapi stipendium minta dikorting. Saudara-saudari terkasih, judul ini barangkali bagi saudara-saudari saya di tempat lain yang ketika pemberkatan dilakukan di gereja sudah melakukan yang terbaik, mungkin terkejut dengan judul ini. Tetapi bagi saudara-saudari di tempat tertentu yang hal seperti ini masih terjadi, tidak terkejut lagi dengan judul yang saya angkat ini. Saudara dan saudari terkasih, pemberkatan nikah megah, tapi urusan-urusan gereja masih minta dikorting atau bila perlu ada diskonnya. Saudara dan saudariku terkasih, sebelum saya bicara lebih jauh, saya mau katakan begini. Bahwa gereja Katolik itu bukan karena memandang uang umatnya baru dilayani sakramen, tetapi gereja Katolik pertama dan utama ingin menyelamatkan kaum beriman Kristiani, teristimewa umat beriman Katolik dalam hal penerimaan sakramen-sakramen. Maka kita perhatikan dalam kehidupan menggereja, jika ada umat kita yang sama sekali tidak punya uang tetapi mau menerima sakramen, gereja Katolik tidak pernah menghalangi orang-orang ini untuk menerima sakramen. Karena apa? Jika gereja Katolik menghalangi umatnya untuk menerima sakramen karena tidak punya uang, maka gereja Katolik menghalang-halangi umat beriman Katolik untuk memperoleh keselamatan. Ini penting dan perlu saudara-saudari supaya kita dapat ketahui bersama. Maka bagi saudara-saudariku umat beriman Katolik, jika dari keluarga yang dalam hal ini ekonomi yang tidak mampu tetapi ingin menerima sakramen, jangan pernah takut, jangan minder dengan ini. Datangi gereja, datangi pastor paroki, bicara apa adanya di sana tentang situasi yang kita alami. Gereja selalu mempunyai solusi untuk itu. Gereja tidak pernah menghalangi umat beriman Katolik dalam penerimaan sakramen hanya gara-gara umatnya tidak memiliki uang. Ini menjadi catatan penting yang harus kita perhatikan bersama saudara dan saudari terkasih. Nah, judul yang saya bawa pada sesi ini dimaksudkan atau ditujukan kepada saudara-saudara kita yang dalam hal ini punya ekonomi yang baik atau keluarga berada secara ekonomi. Nah, saudara-saudariku terkasih, jika kita berasal dari ekonomi atau berasal dari keluarga dengan tingkat perekonomian kita yang baik, maka judul ini menegur kita sebenarnya ini. Ini menjadi teguran bagi kita.
bahwa pesta nikah itu bisa kita langsungkan dengan begitu megah karena kita punya uang, kita punya duit. Tetapi berurusan dengan gereja, kita minta bila perlu semuanya itu gratis. Ini tidak benar saudara-saudari. Maka saya buat judul tadi, miris bahwa pemberkatan nikah itu begitu megah, begitu mewah. Tetapi dalam hal stipendium masih diminta untuk dikorting. Saudara dan saudariku terkasih, bicara tentang stipendium ini dalam sesi sebelumnya sudah saya singgung. Bahkan saya buat di sana judulnya persamaan dan perbedaan stipendium dan Eurastolle. Dua poin penting ini yang di kalangan umat beriman Katolik ada yang sudah memahami, tapi ada yang masih samar-samar. Maka dalam konten saya sebelumnya, saya membahas secara khusus persamaan dan perbedaan antara stipendium dan Eurastolle. Sekilas saya ulangi bahwa stipendium itu adalah pelayanan imam kepada umat terkait intensi tertentu. Maka kalau kita punya intensi, kita minta pastor misa di rumah kita untuk mendoakan intensi kita itu, dan kita memberikan sejumlah uang di dalam amplop. Itulah yang disebut dengan stipendium. Sementara Eurastolle itu berhubungan dengan pemberkatan. Stolle berasal dari kata stola. Nah, apa yang dimaksudkan di sana bahwa Eurastolle itu artinya penghargaan umat beriman Katolik terhadap stola yang dipakai oleh para imam. Kenapa stola itu dihargai? Karena stola itu adalah lambang jabatan mereka sebagai pejabat dalam gereja Katolik. Maka di sana ada Eurastolle. Saudara dan saudariku terkasih, umat beriman Katolik sering menyamakan keduanya ini. Akhirnya menjadi kabur. Orang atau umat beriman Katolik lebih sering menggunakan istilah stipendium. Tidak apa-apa, saya ikuti dulu apa yang dipikirkan oleh umat beriman Katolik secara umum. Tetapi yang jelas stipendium dan Eurastolle itu punya perbedaan. Baik saudara-saudariku terkasih, kembali kepada poin penting yang kita lihat pada pertemuan ini atau pada sesi ini. Kita lihat saudara-saudari dalam pemberkatan nikah. Pemberkatan nikah saudara-saudari. Bagi keluarga dari segi ekonomi, berkecukupan atau berkelimpahan, kita perhatikan di gereja itu, dekorasi yang ada di gereja begitu luar biasa. Bahkan ada karpet merah yang dibentangkan di dalam gereja itu. Sementara dalam perayaan-perayaan gereja tidak pernah ada karpet merah. Natal, Paskah, hampir tidak pernah ada karpet merah di dalam perayaan itu. Tetapi ketika pemberkatan nikah terjadi, ada karpet merah. Berarti ini sebuah situasi yang sangat-sangat spesial. Ini menjadi poin penting bagi kita saudara-saudari. Sebuah situasi yang sangat spesial. Maka di sana pasti ada persiapan yang sangat matang, atau cukup persiapan untuk peristiwa penting ini. Bunga-bunga yang dipakai di dalam gereja begitu luar biasa. Tamu-tamu undangan yang diundang untuk menghadiri perayaan itu juga dari berbagai macam tingkat ekonomi. Semua hadir ya dengan menunjukkan sebuah suasana yang begitu megah, begitu meriah. Inilah kalau kita perhatikan pemberkatan nikah bagi saudara-saudari dari segi ekonomi mereka punya. Dan ini menjadi sebuah tema yang sangat aktual saudara-saudari, dimanapun kita bisa menemukan ini. Jadi ini bukan di tempat-tempat tertentu saja, tetapi dimanapun kita berada, kita pasti akan menemukan ini. Nah, bagi orang-orang yang ekonomi seadanya, mungkin tidak ada karpet merah di dalam gereja. Bunga-bunga mungkin yang ditempel di bangku-bangku umat, mungkin tidak ada. Bunga untuk dekorasi di altar mungkin seadanya. Tapi bagi mereka yang punya ekonomi baik, ekonomi bagus, apalagi punya pekerjaan yang luar biasa, maka kita melihat perbedaan ini di dalam gereja. Dekorasi begitu luar biasa, itu masih di gereja saudara-saudari. Belum lagi di tempat pestanya nanti, kita akan lihat di sana. Pasti akan luar biasa dekorasi yang ada di sana.
tamu-tamu undangan yang datang, dan suasana pesta itu pasti akan begitu mewah dan semarak. Ini yang kita temukan saudara-saudari, dan ini fenomena, ini fakta yang terjadi dalam kehidupan menggereja kita. Maka ini saya merasa perlu dan penting untuk mengangkat poin ini. Ini kiranya menjadi sebuah teguran yang berarti bagi kita supaya kita bisa memperhatikan ini. Kita sebagai umat beriman Katolik, kita harus memperhatikan poin penting ini. Bahkan ketika keluar dari gereja menuju ke tempat pesta, ada patwal yang dipakai di sana. Ada polisi yang mengiringi perjalanan itu, mobil pengantin itu menuju ke tempat pesta. Ada patwalnya di sana. Bayangkan bunga-bunga dekorasi yang kita pakai tadi sudah berapa harganya. Ada patwalnya, ada pengawalnya dalam perjalanan menuju ke tempat pesta itu. Sudah berapa banyak uang yang kita keluarkan untuk itu. Makanan, minuman lagi di tempat pesta berapa banyak kita keluarkan. Itu tidak kita hitung-hitung. Tapi menjadi persoalan di sini adalah berhubungan dengan stipendium ini menjadi sesuatu yang miris. Saya sering mendengar para imam kita, karena saya memang sebagai seorang tenaga pastoral, saya dekat dengan para imam kita. Saya sering mendengar, ya boleh dikatakan keluhan-keluhan kecil yang datang dari para imam kita menyangkut poin ini. Para imam kita bukan mau mengatakan kami kekurangan uang, kami harus dibayar sekian dong kalau memberkati pernikahan. Bukan itu yang dituntut oleh para imam kita. Tetapi ini menjadi hal yang penting untuk kita ketahui bahwa kesadaran kita sebagai umat beriman Katolik ini masih kurang, masih jauh dari harapan. Saudara-saudariku terkasih, persiapan pelaksanaan pesta tadi begitu mewah, begitu meriah. Tapi apa yang terjadi? Stipendium di dalam perayaan itu memang sering miris kita temukan. Pesta begitu mewah, begitu megah, stipendium yang dikasih kepada imam di dalam amplop itu kadangkala hanya 200.000, 250.000, 300.000, dan mungkin paling banyak itu 500.000. Oke, kalau ada umat yang sudah punya kesadaran yang sangat tinggi tentang ini, mungkin ada 1 juta dan lain sebagainya. Tapi kebanyakan umat beriman yang sudah pernah saya lihat langsung dalam perayaan-perayaan atau pemberkatan-pemberkatan nikah, masih seperti ini yang terjadi saudara-saudari. Saudara-saudari, saya mengajak kita untuk berefleksi saat ini demikian atau begini. Kita dalam kehidupan sehari-hari, negara, masyarakat mengakui kita menjadi sah sebagai suami dan istri. Itu siapa yang membuat? Ini menjadi poin penting untuk kita refleksikan. Siapa yang membuat kita menjadi sah, menjadi suami istri secara sah? Itu siapa yang membuat? Apakah adat yang membuat kita sah menjadi suami istri? Ataukah orang tua kita yang membuat sah kita sah menjadi suami istri? Atau sahabat-sahabat kita? Atau para pendukung kita dalam pesta itu? Ingat saudara-saudari, hanya imam yang meneguhkan perkawinan itu. Ketika imam meneguhkan dan memberkati perkawinan itu, maka pengantin laki-laki dan pengantin perempuan sah pada waktu itu secara resmi diakui oleh dunia bahwa mereka pada kesempatan itu secara resmi menjadi suami dan istri. Ini menjadi catatan penting bagi kita saudara-saudari, supaya pengalaman-pengalaman seperti ini jangan terulang lagi. Saudara-saudari, masa harga bunga lebih atau bunga lebih berharga di pesta itu dibandingkan harga seorang imam? Ini miris saudara-saudari. Bunga itu berapa juta, dekorasi yang kita pakai di gereja, itu berapa juta kita keluarkan untuk harga bunga itu. Imam yang dalam konten saya sebelumnya sudah saya singgung, proses menjadi seorang imam itu bukan main-main saudara-saudari. Belasan tahun seseorang itu belajar baru bisa menjadi seorang imam. Dan imam-imam kita juga dalam jumlah terbatas. Masa kita hanya punya penghargaan sebatas itu?
Ini menjadi sebuah keprihatinan bersama. Dan ini kiranya menjadi sebuah masukan yang berarti dan berharga bagi kita. Dan ke depannya kita bisa memperbaiki ini. Kita refleksikan ini. Jangan nanti harga bunga atau kita lebih menghargai bunga dalam perayaan itu dibandingkan menghargai seorang imam yang karena tangannya meresmikan perkawinan itu. Saudara-saudariku terkasih, berkat imam yang hadir dalam perayaan itu, yang meneguhkan meneguhkan perkawinan itu, dan saat itu juga dunia dan siapapun tidak akan bisa membantah bahwa itu tidak sah. Imam meneguhkan perkawinan, maka saat itu dunia mengakui kita bahwa saat itu pengantin laki-laki dan pengantin perempuan sah menjadi pasangan suami dan istri. Saudara dan saudariku terkasih, inilah keprihatinan kita. Maka saya mengajak kita, saudara-saudariku, dimanapun berada, mari kita memberikan perhatian pada poin penting ini. Kita menghargai para imam kita. Kita menghargai para imam kita. Jangan sekali lagi, jangan bunga lebih mahal, bunga lebih berharga dibandingkan harga seorang imam di mata umat Katolik. Demikian saudara-saudari, sedikit sharing, sedikit ungkapan hati, sebuah keprihatinan yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Kiranya ini menjadi sebuah masukan yang berarti bagi kita untuk semakin memperbaiki kehidupan beriman kita sebagai umat beriman Katolik. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.